Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel SMP Sanjaya Banjarbaru bersama saya Novinta C. Prahesti SPD. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah hari yang kedua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita membukanya dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Triseha Triwinarni. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami melaksanakan kegiatan MPLS di SMP Sanjaya. Semoga apa yang kami pelajari dan dengar selama melaksanakan kegiatan MPLS ini, kami dapat menjadi terang dan garam bagi sesama. Bapa, kegiatan MPLS hari ini sudah selesai. Semoga Engkau selalu bimbing dan berkati kami dalam langkah hidup kami selanjutnya. Berkatilah suster, bapak, ibu guru, dan karyawan SMP Sanjaya, dan berikanlah kesehatan kepada mereka. Akhirnya ya Bapa, doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Triseha Triwinarni SPD yang telah membawa kita ke dalam doa. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan mengenai profil, visi, indikator visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kerja yang ada di SMP Sanjaya Banjarbaru. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Suster Plavia Welan SCMM. Kepada Suster Plavia, dipersilahkan. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa. Meskipun proses belajar kita pada hari ini melalui online, Suster yakin dan percaya anak-anak tetap setia, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS hari kedua ini. Namun untuk mengawali kegiatan ini, Suster perkenalkan dulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke? Nama Suster Plavia Welan SCMM sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Sanjaya Banjarbaru. Baik anak-anak, sekarang Suster akan menyampaikan materi tentang pengenalan profil, visi, indikator visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sekolah. Suster jelaskan bagian pertama mengenai identitas sekolah. 1. Nama sekolah SMP Sanjaya. 2. Nomor statistik sekolah 20215.
10111061. 3. Nomor pokok sekolah nasional 30304581. 4. Alamat sekolah Jalan Ahmad Yani, kilometer 36, Gang Purnama, Kelurahan Komit, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Madia, Banjarbaru, kode pos 70714, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kelima, status sekolah yakni swasta. 6. Status akreditas terakreditas A. Nomor SK akreditas terakhir 641 garing KEP garing BAP garing SM garing K garing KU garing TUP3 2019. Tanggal akreditas terakhir 18 Oktober 2016. Pejabat penerbit SK akreditas yakni Badan Akreditas Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan. Batas akhir akreditas tanggal 18 Oktober 2021. 7. Tahun pendirian sekolah yakni tahun 1994 dengan nomor SK izin operasional atau nomor SK pendirian 144-11-93-1-1994. Tanggal dan tahun SK izin operasional atau SK pendirian yakni tanggal 18 Mei 1994. Pejabat penerbit SK izin operasional yakni Kakanwil Depdiknas Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun operasional pada tanggal 17 Juli 1994. 8. Kepemilikan tanah SMP Sanjaya. Status kepemilikan tanah hak milik kongregasi SCMM dengan luas tanah 10.500 meter persegi. Status bangunan yakni hak milik kongregasi SCMM dan mempunyai IMB. Poin yang kedua, visi sekolah. Terwujudnya pribadi yang cerdas, terampil, berkepribadian, berdaya saing, unggul dalam iptek, beriman, berbelas kasih, sederhana dan rendah hati, menyaudara dan bersatu dengan semangat hati yang melayani. Poin yang ketiga, indikator visi sekolah. Ada 10 poin. Yang pertama, terwujudnya lulusan yang cerdas, terampil, berbudi pekerti yang luhur. 2. Terwujudnya semangat kompetitif. 3. Terwujudnya pencapaian nilai ujian negara dan ujian sekolah yang unggul. 4. Terwujudnya tenaga pendidik dan kependidikan yang tangguh. 5. Terwujudnya prestasi akademik dan non-akademik. 6. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai. 7. Terwujudnya penggalangan biaya pendidikan yang akuntabel. 8. Terwujudnya sistem penilaian yang sesuai standar nasional dan MAP. 9. Terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 10. Terwujudnya budaya belas kasih, sederhana dan rendah hati, menyaudara dan bersatu dengan semangat melayani. 4. Visi sekolah. Ada 10 poin juga. Yang pertama, mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil, berbudi pekerti yang luhur. 2. Mewujudkan semangat kompetitif yang sehat. 3. Mewujudkan keunggulan dalam pencapaian nilai ujian negara dan ujian sekolah. 4. Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang tangguh. 5. Mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik. 6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. 7. Mewujudkan penggalangan biaya pendidikan yang akuntabel. 8. Mewujudkan sistem penilaian yang sesuai standar nasional dan MAP. 9. Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 10. Mewujudkan budaya belas kasih, sederhana dan rendah hati, menyaudara dan bersatu dengan semangat melayani. 5. Tujuan. Dalam tujuan ini ada 10 poin juga. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan bebas nafsah. 2. Menghasilkan peserta didik yang memiliki daya saing yang tinggi. 3.
menghasilkan pencapaian standar lulusan rata-rata 80. 4. Menghasilkan pencapaian standar pendidik sesuai standar nasional pendidikan minimal strata 1 sesuai dengan bidangnya dalam menguasai IT. 5. Mencapai prestasi akademik dan non-akademik nomor 1 tingkat provinsi. 6. Mengadakan fasilitas pembelajaran multimedia dengan pengadaan LCD dan alat peraga. 7. Menghasilkan strategi pembiayaan pendidikan yang akuntabel. 8. Menghasilkan sistem penilaian yang sesuai standar nasional dan MAP. 9. Melaksanakan model pembelajaran yang berorientasi pada kontekstual teaching dan learning. 10. Melaksanakan budaya sekolah dengan menata relasi dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitar. Poin yang berikut, nomor 6. Mengenai sasaran, ada 10 poin. Yang pertama, pembinaan bakat dan minat, mental dan spiritual, serta diklat kepemimpinan. 2. Menghasilkan prestasi akademik 3 besar tingkat provinsi. 3. Pemetaan SKL, bedah SKL, pengayaan, remedial, pembelajaran tambahan, dan tryout untuk kelas 9. 4. Semua pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan SNP menguasai IT, mampu berbahasa Inggris, dan tersertifikasi. 5. Pembinaan bakat dan minat, pembinaan mental dan spiritual, diklat dan kepemimpinan. 6. Pengembangan fasilitas pembelajaran. 7. Menghasilkan unit-unit produksi melalui pemberdayaan wirausahaan. 8. Semua pendidik melaksanakan penilaian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan MAP. 9. Pelatihan dan pembinaan model pembelajaran kontekstual, teaching, dan learning. 10. Semua warga sekolah melakukan kegiatan cinta terhadap Tuhan, sesama, dan lingkungan sekitar. Pada poin yang ketujuh, berbicara mengenai indikator kinerja, ada 10 poin. Yang pertama, pembinaan mental dan spiritual dalam bentuk penyuluhan nafsa. 2. Mengikuti kegiatan lomba OSN, FLS2N, O2SN, OLSN. 3. Dapat memetakan SKL kelas 7, 8, 9. Pengayaan untuk peserta didik yang nilainya di atas SPM, remedial untuk peserta didik yang nilainya di bawah SPM, melaksanakan pembelajaran tambahan untuk kelas 9 dan tryout. 4. Semua pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan SNP menguasai IT, mampu berbahasa Inggris, dan tersertifikasi. 5. Pembinaan bakat dan minat dalam kegiatan olahraga, seni musik, seni tari, pramuka, olimpiade sains, rekoleksi, dan meditasi Kristiani. 6. Melengkapi fasilitas pembelajaran multimedia dengan pengadaan LCD dan alat peraga. 7. Menghasilkan unit-unit produksi, meliputi kantin, pengayam rotan, merajut, melalui pemberdayaan kewirausahaan. 8. Semua pendidik mampu melaksanakan penilaian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan MAP. 9. Semua pendidik membuat pengembangan model pembelajaran yang berorientasi pada kontekstual, teaching dan learning, dan PTK, penilaian tindakan kelas. 10. Semua warga sekolah melaksanakan doa pagi, doa angelus, doa penutup, dan melakukan S5, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Baik anak-anak, untuk materi ini ada 7 poin yang kalian tahu dan yang barusan kalian dengar. Yang pertama tadi mengenai identitas sekolah. Yang kedua, mengenai visi sekolah. Yang ketiga, mengenai indikator visi sekolah. Yang keempat, misi sekolah. Yang kelima, tujuan. 6. Sasaran, dan 7. Indikator kinerja. Setelah anak-anak mendengar dan menyimak apa yang sudah Suster sampaikan ini, Suster memberi 2 pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang visi, misi, dan tujuan dari SMP Sanjaya? 2. Apa perasaanmu setelah mendengarkan penjelasan tentang visi, misi, tujuan, sasaran,
indikator kinerja, indikator visi sekolah, dan identitas sekolah. Jawaban refleksi ini tuliskan dalam satu buku tulisan supaya bisa diingat meskipun dalam situasi COVID-19 anak-anak kelas 7 tetap semangat dalam belajar. Sekian dan terima kasih atas kerjasamanya. Selamat melanjutkan kegiatan untuk berikutnya. Sekian. Terima kasih kepada Suster Flavia yang telah menyampaikan pemaparan dengan sungguh luar biasa. Selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan instrumen biola yang akan dibawakan oleh Clarissa Jovanka Pangaribuan dari kelas 9A.
Terima kasih kepada Clarissa Jovanka Pangaribuan atas permainan biolanya yang sungguh indah dan luar biasa. Selanjutnya, kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan mengenai doa malaikat Tuhan atau yang sering kita kenal dengan doa Angelus. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Ibu Maria Apollonia Ndoru SPD. Kepada Ibu Maria Apollonia, dipersilahkan. Selamat siang semua, salam jumpa bersama saya Ibu Maria Apollonia Ndoru. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Ibu berharap kalian masih semangat dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun itu kita lakukan dari rumah. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan salah satu program kegiatan rutin yang dilakukan di SMP Sanjaya, yang mana merupakan proses pembentukan karakter atau sikap dan penghayatan nilai-nilai agama, yaitu doa bersama pada awal dan akhir proses pembelajaran. Salah satu doa bersama yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan ini adalah doa bersama pada siang hari pukul 12 siang. Doa itu disebut dengan doa malaikat Tuhan, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan The Angelus. Mengapa doa tersebut menjadi salah satu rutinitas yang harus atau wajib dilakukan di SMP Sanjaya? Alasannya karena SMP Sanjaya adalah salah satu lembaga pendidikan Katolik. Baiklah, mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan sejarah dan makna doa malaikat Tuhan atau The Angelus. Yang pertama, sejarah dan makna doa malaikat Tuhan atau doa Angelus. Apa itu doa Angelus atau malaikat Tuhan? Doa ini disebut Angelus atau doa malaikat Tuhan karena bermula dari salam dan kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat dalam bahasa Latin Angelus kepada Maria, dan di dalam rumusan bahasa Latinnya Angelus adalah kata pertamanya, Angelus Domini Nunciavit Mariae. Malaikat Tuhan memberi kabar kepada Maria. Doa malaikat Tuhan didoakan 3 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari pukul 6 pagi, siang hari pukul 12 siang, dan sore hari pukul 18 atau jam 6 sore. Ketika lonceng dibunyikan. Oke, berikut adalah tujuan doa Angelus atau malaikat Tuhan. Ada 3 tujuan dari waktu yang kita doakan. Yang pertama, doa malaikat Tuhan atau doa Angelus pada pukul 6 pagi atau jam 6 pagi. Yang pertama, untuk menghormati kebangkitan Kristus yang telah bangkit, dan bersama Kristus kita memulai hari baru kita dengan semangat kebangkitan. Pada pukul siang hari 12 siang, doa Angelus atau malaikat Tuhan bertujuan untuk menghormati sengsara Kristus. Di tengah pekerjaan kita atau kesibukan kita, kita senantiasa ingat Kristus yang telah berkorban bagi kita. Doa Angelus atau malaikat Tuhan pada pukul 18 atau jam 6 sore bertujuan untuk menghormati inkarnasi atau penjelmaan Allah menjadi manusia. Pada saat itu kita beranjak untuk beristirahat. Ingatlah bahwa Allah selalu tinggal beserta kita. Di sini Ibu akan membacakan atau mendoakan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pertama, doa malaikat Tuhan atau Angelus dalam bahasa Indonesia, yaitu pada masa biasa yang kita doakan. Di sini P dan U. P disebut pemimpin doa, dan U adalah umat atau kita yang lagi berdoa atau sementara berdoa. Anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan mendaraskan doa malaikat Tuhan. Tapi sebelumnya, kita jangan lupa menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami pantas menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang dalam bahasa Inggris. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Berikut doa Ratu Surga dalam bahasa Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia yang boleh kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia
dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga dalam bahasa Inggris, Queen of Heaven. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Queen of Heaven, rejoice, hallelujah. For he whom you did merit to bear, hallelujah, has risen. As he said, hallelujah. Pray for us to God, hallelujah. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, hallelujah. For the Lord has truly risen, hallelujah. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord, Jesus Christ, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih kepada Ibu Maria Apolloniandoru SPD yang telah menyampaikan dengan sungguh luar biasa mengenai Do Angelus. Selanjutnya, bersama-sama kita akan mendengarkan pemaparan mengenai butir-butir Pancasila dan wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak John Berson Simanjuntak SPD. Kepada Bapak John Berson Simanjuntak, dipersilahkan. Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, 74 tahun yang lalu bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Tentunya bangsa Indonesia tidak begitu saja terlepas dari masalah agresi militer, kemiskinan, hingga separatisme atau yang memisahkan diri dari negara kesatuan. Namun, di tengah ombak masalah negara ini masih berdiri tegak hingga saat ini. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan dapat diterima oleh masyarakat luas, yaitu Pancasila. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia sepatutnya mengerti dan memahami makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah, kita bisa lihat makna dari setiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini memiliki makna bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, akan tetapi masing-masing bangsa Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen dan Katolik bertuhan menurut mengikuti pedoman hidup Yesus Kristus. Yang Islam bertuhan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Yang Buddha mengikuti ajaran menurut kitab sucinya. Demikian juga Hindu dan Konghucu. Dan hendaknya bangsa Indonesia menyembah Tuhannya dengan leluasa, dengan tidak ada egoisme agama. Dalam artian, setiap umat beragama hendaknya menghormati satu dengan lainnya. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, seluruh manusia sama derajatnya, baik laki-laki maupun perempuan, miskin
kaya, berpangkat ataupun tidak. Sehingga di negara Indonesia tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, maupun antar golongan. Yang sangat diperlukan adalah bergandengan erat satu sama lain untuk Indonesia yang beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri ratusan suku bangsa, bangsa yang hidup di puluhan ribu pulau-pulau. Namun suku bangsa itu hidup dalam satu naungan Ibu Pertiwi, satu tujuan dan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini diperlukan atau dimaknakan musyawarah untuk mufakat. Negara Indonesia didirikan bukan untuk satu kelompok atau satu golongan, tetapi kita mendirikan negara semua untuk semua, satu untuk semua, dan semua untuk satu. Dengan cara mufakat kita perbaiki semua hal, semua masalah demi keselamatan. Apa-apa yang belum memuaskan kita dapat kita bicarakan dalam musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan bumi yang sangat kaya. Kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Akhirnya, dengan memahami 5 dasar negara Pancasila, semestinya kita bangga dengan dasar negara kita ini yang digali oleh para pendiri bangsa atau para founding father dari adat budaya bangsa Indonesia sendiri, bukan tiruan dari negara lain. 5 dasar negara merupakan kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dari yang lain. Sebagai bangsa yang bertuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, yang mengutamakan persatuan bangsa dengan musyawarah dalam menyelesaikan masalah untuk terciptanya keadilan. Terima kasih kepada Bapak John Berson Simanjuntak SPD atas paparannya mengenai butir-butir Pancasila dan wawasan kebangsaan. Semoga dengan apa yang kita dapatkan tadi dapat membuat kita semakin mencintai Indonesia. Sebelum kita mengakhiri kegiatan MPLS di hari yang kedua ini, marilah kita berdoa dan doa akan dibawakan oleh Ibu Tri Sehat Triwinarni SPD. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami melaksanakan kegiatan MPLS di SMP Sanjaya. Semoga apa yang kami pelajari dan dengar selama melaksanakan kegiatan MPLS ini, kami dapat menjadi terang dan garam bagi sesama. Bapa, kegiatan MPLS hari ini sudah selesai. Semoga Engkau selalu bimbing dan berkati kami dalam langkah hidup kami selanjutnya. Berkatilah suster, bapak, ibu guru, dan karyawan SMP Sanjaya, dan berikanlah kesehatan kepada mereka. Akhirnya ya Bapa, doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Tri Sehat Triwinarni SPD yang telah membawa kita ke dalam doa. Sekarang marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Banjar yang berjudul Pambatangan.
Sebelum saya mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, ada pengumuman penting yang harus kita perhatikan, yaitu bagi semua peserta didik kelas 7, 8, dan 9 diharapkan melakukan pengisian absensi dan juga refleksi secara online pada link yang sudah dibagikan oleh panitia MPLS. Atas nama seluruh panitia MPLS, saya Novinta C. Prahesti SPD mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel SMP Sanjaya Banjarbaru. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa saat corona sudah pergi. Tuhan memberkati.